Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi yakni di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional atau SPPGBGN Panakukang 1 yang berada di Kota Makassar. Jadi pemirsa, lokasi ini adalah merupakan dapur umum atau tempat pembuatan dan penyediaan makanan bergizi gratis bagi ribuan murid maupun juga siswa yang ada di Kota Makassar. Baik, Mas Giral, sejauh ini sudah berapa hari dilaksanakan? Kendalanya apa sih dalam mempersiapkan makan bergizi gratis bagi ribuan anak ini? Ya, ini kan program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ya. Jadi memang kendalanya itu ya banyak, mulai dari supplier sampai kemampuan tenaga kerja gitu ya, dan lain-lain ya. Begitu. Yang paling urgent evaluasinya apa? Tiap hari kami melakukan evaluasi, itu kayak kemarin ada 2 poin evaluasi. Iya, apa itu aja? Keterlambatan sih. Jadi tenaga kerjanya banyak yang terlambat gitu dan kurang tenaga di bagian pemorsian, paling itu. Masalah SDM. SDM ya? Iya, kalau yang kemarin ya. Oke, kalau untuk makanan misalnya ada yang komplain, satu sekolah misalnya ada yang komplain, seperti apa respons dari pihak SPPGBGN ini sendiri? Kalau komplain itu kita kan tanggapi dengan positif. Contohnya seperti ada yang bilang makanannya tidak enak. Jadi kami lakukan sosialisasi ke sekolah. Kami cek baik-baik apakah betul tidak enak ataukah ini ada gangguan nafsu makan daripada anak-anak sekolahnya. Ternyata setelah kami cek memang gangguan nafsu makan, Mbak. Anak-anak ini terbiasa makan junk food gitu. Jadi ketika kami sediakan makanan yang bergizi dan disiapkan dan diolah oleh ahli gizi yang berpengalaman, itu mereka tidak suka padahal gizi sempurna. Junk food memang enak, tapi kalau bisa dilihat di sini tuh kami tidak sama sekali tidak mempergunakan MSG, penyedap rasa itu tidak boleh sama sekali. Kalau junk food kan semuanya dipakai kan. Gitu. Junk food tuh jauh lebih enak, lebih... Iya, tapi kan ya mungkin 20-30 tahun ke depan itu akan jadi masalah kesehatan yang serius. Jadi memang dengan adanya program ini misalnya melatih anak-anak untuk ini loh makanan sehat gitu ya? Bukan cuma anak-anak, jadi orang tua juga perlu paham. Nggak semua makanan yang anak makan dengan lahap itu bagus buat anak gitu. Contohnya kemarin kami datang ke sekolah, ada anak yang betul-betul menolak untuk makan sama sekali walaupun kita udah bujuk. Iya kan? Jadi gimana tuh, Mas? Iya, karena orang tuanya bawakan fried chicken. Gitu loh. Itu kan tidak bagus, Mbak. Terlalu tinggi sodiumnya, terus terlalu banyak trans fatnya gitu. Baik. Mas, di sini menyediakan berapa ribu makanan setiap hari? Setiap hari, 2 hari terakhir ini kita sudah menyediakan 3.375 porsi. Setiap hari 3.000. Untuk berapa sekolah itu? 3.375 porsi untuk 5 sekolah. Untuk 5 sekolah ya? Untuk di Makassar sendiri ada berapa dapur umum? Di Makassar, setahu kami ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Baik. Mas Gerald, terima kasih. Kita udah diajak masuk ke lokasi SPPGBGN Panakukang 1 ini. Terima kasih. Mas Gerald, tetap semangat ya? Siap. Iya, salah satu. Ya pemirsa, semoga dengan adanya program makan bergizi gratis ini utamanya di Kota Makassar bisa melatih anak-anak untuk terbiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh Ahmad Safei, Metro TV. Pemirsa, tidak hanya untuk anak sekolah, pemerintah juga mengencarkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Jakarta. Kegiatan program makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan menyusui digelar di Posyandu Anyelir di Ciracas, Jakarta Timur dengan dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan dan Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagus Oka. Sebelumnya, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan ada 2 skema distribusi yang disiapkan, yakni pengantaran langsung ke rumah penerima manfaat atau penerima manfaat datang ke Posyandu. Kader Posyandu akan berperan aktif dalam menjemput dan mengantarkan makanan sehingga program makan bergizi gratis menjadi bagian dari aktivitas besar-besaran Posyandu di Indonesia. Kalau di bawahnya aja, Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan menyusui serta anak balita salah satunya digelar di Posyandu Anyelir di Ciracas, Jakarta Timur. Kita sudah terhubung bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Selamat siang Bu Vero, terima kasih atas waktunya bersama kami. Bu Vero, jadi ini baru kali pertama yang digelar di Ciracas
nanti ke depannya akan di mana lagi? Apakah nanti juga akan ke seluruh ibu-ibu hamil di Indonesia kah? Selamat siang Mbak Maria. Ya, tadi kebetulan hari ini saya hadir di Ciracas, kebetulan di Posyandu, nah dengan ibu-ibu hamil. Karena ini merupakan program komitmen pemerintah ya, Pak Prabowo sama Pak Gibran, untuk memastikan setiap anak itu bisa mempunyai akses makanan bergizi. Nah tentu kita tahu bahwa stunting itu bukan dari anak ketika sudah lahir, tapi bagaimana ketika ibu hamil itu memastikan mendapat asupan gizi. Karena program stunting itu mulai dari ketika anak ada di dalam perut sang ibu. Jadi ibu hamil itu menyusui balita itu merupakan target utama juga bagaimana memberikan program makanan bergizi kepada mereka. Baik, Ibu, jadi nanti akan diberikan ke ibu hamil sampai di mana saja kah, Ibu? Dan juga mekanisme pemberiannya bagaimana? Jadi sama, jadi seperti yang sudah disebutkan tahap awal itu di 190 titik layanan, tentu setelah dari sekolah-sekolah itu nanti target untuk ibu hamilnya pasti akan ada di titik-titik posyandu ya. Bagaimana si ibu datang ke posyandu, imunisasi, sekalian juga diberikan makanan. Tentu akhir Januari 2025 akan menjangkau setidaknya 3 juta penerima manfaat. Nah itu akan bergulir ya, karena ini kan baru program awal dimulai, nanti akan dilihat bagaimana partisipasi daripada komunitas-komunitas yang ada, memberdayakan ibu, seperti tadi di dapur daerah Ciracas itu juga memberdayakan ibu-ibu yang ada di daerah sekitarnya. Jadi nanti target akhir 2025 akan menjangkau 15 juta penerima manfaat, target akhir 2029 memenuhi 82,9 juta penerima manfaat. Oke, dan itu dari usia berapa saja kandungannya Bu Vero? Kandungan dipastikan ibu hamil itu ketika mulai hamil itu sebenarnya program makanan bergizi sudah harus menjadi asupan si ibu. Bagaimana mengedukasi si ibu, karena biasanya yang kita ketemukan di lapangan, biasanya ibu hamil itu tidak mikir, kurang pikirnya itu hanya kasih makanan, buat makanan itu untuk keluarga. Jadi bagaimana si ibu hamil diedukasi bahwa ketika hamil pun asupan gizi dari protein dengan karbo itu harus seimbang. Dalam bukan karbo saja, tapi protein-protein masuk seperti gizi-gizi seimbang dari makanan-makanan daging, itu juga menjadi edukasi buat si ibu hamilnya. Dengan diberikan makanan juga diedukasi bahwa makanan di awal hamil itu penting sekali untuk kesehatan bayi dan kemudian lahir. Baik, kalau untuk anak-anak sekolah itu kan pemberiannya itu setiap hari. Nah rencananya kalau untuk ibu-ibu hamil ini nanti pemberiannya akan setiap hari kah atau bagaimana Bu? Harusnya sih setiap hari juga, tapi kan karena ini baru kita trial, artinya ini udah ada 9 titik mulai dari sekolah dan ibu hamil tadi sudah diuji coba di Ciracas juga. Nah ini akan terus bergulir ya, jadi akan dievaluasi kira-kira makanannya seperti apa. Yang paling penting bagaimana mendidik anak seperti yang tadi disebutkan, sekarang nafsu anak-anak itu tidak tepat karena ya udah kebiasaan makan makanan yang instan, makanan yang gampang, yang penting enak tapi mungkin nggak seimbang gizinya. Nah, bagaimana mengedukasi pola itu juga perlu waktu ya. Tapi dengan adanya komitmen dari pemerintah ini dan tonggak mulainya dari tanggal 6 Januari ini itu akan terus bergulir dan diharapkan target sesuai sampai 2025 itu 82 juta penerima manfaat itu akan menjadi target dan tercapai. Nah untuk penerima manfaat sendiri Ibu, skema pendistribusiannya itu akan seperti apa agar benar-benar memang tepat sasaran ke penerima manfaat yang membutuhkan? Nah sekarang kan dilihat dari lokasi, dari titik penyediaannya, dari planningnya, bagaimana memasak mulai dari pagi, planning sehari sebelumnya, terus didistribusikan ke titik-titik yang sekelilingnya, target yang sekolah-sekolah, tentu posyandu-posyandu. Nah ini sedang seperti tadi kan mulai masaknya dari jam 2. Setelah itu pendistribusiannya tadi pagi jam 8 udah ada di posyandu dan sekolah-sekolah yang terdekat. Nah ini sedang dilakukan
ya uji coba ya, bagaimana pendistribusinya itu sehingga sampai tepat pada waktunya. Ya telat-telat ya biasa ya, maksudnya beberapa saat, tapi tadi lumayan jam 8 udah pada makan pagi juga ibu hamilnya. Kemudian ke lokasi yang kedua Dahlia jam 9 juga sudah konsumsi. Baik, Bu Vero, untuk program pendistribusian makan bergizi gratis ini untuk siswa, kemudian balita dan juga ibu hamil ini melibatkan siapa saja, Ibu? Nah, seperti tadi, kader-kader PKK udah pasti dilibatkan. Jadi kader-kader PKK yang ada di sekitar RPTRA, kalau di Jakarta kan banyak sekali RPTRA ya, itu juga dilibatkan. Terus ketika masak itu, daerah titik tempat masak itu juga dilibatkan ibu-ibunya, ibu-ibu sekitar. Tentu kemudian hari akan melibatkan, kalau di daerah pesisir itu akan melibatkan petani-petani juga, dan nelayan-nelayan, dan UMKM-UMKM yang berada di sekitarnya, menjadi target-target sekolah seperti sekolah-sekolah SD yang dijadikan target untuk pemberian makanan gizi gratis ini. Nah, untuk yang hari ini sendiri, Ibu, untuk yang khusus ibu hamil kan baru diberikan hari ini di Ciracas, Jakarta Timur ya, Bu. Apa evaluasi dan catatan dari Kementerian PPPA sendiri? Nah, tadi hari ini setelah kita cek coba, kan makanannya memang sudah seimbang ya secara gizi, tapi kan bagaimana menumbuhkan appetite, nafsu makannya anak-anak itu satu hal lagi. Nah, karena ini baru mulai, karena ibu gizi cakupannya ya dari ibu hamil, balita sampai anak, itu yang harus dievaluasi adalah si ibu akan sangat gampang masak, akan gampang makan, tapi si anak kan enggak. Bagaimana kita buat makanannya itu terlihat dengan cetakan-cetakan, itu menjadi satu evaluasi. Terus makanan-makanan yang bagaimana membuat jajanan-jajanan seperti cilok, tapi ditambahkan daging-daging di dalam, sehingga anak yang kebiasaan jajanan, tapi dengan program gastronomi itu akan dirubah, masih seperti jajanan, tapi itu sudah dimasukkan makanan bergizi. Jadi evaluasi yang kami tinjau tadi adalah ya karena masih gerombolan ya, jadi makanan untuk balita sampai ibu hamil. Jadi yang harus dipikirkan mana dulu? Tentu kita akan memikirkan, kalau ibu kan lebih gampang makan ya. Kalau anak itu harus dipikirkan bagaimana bikin bola-bola daging, atau kemarin katanya menunya ya, katsu. Nah, katsu ya itu yang menjadi daya tarik ya supaya anak-anak itu pengen makan. Jadi kreasi gastronomi berdasarkan lokal budaya, lokal kearifan lokal makanan. Nah, itu bisa itu sebagai bahan evaluasi buat kami dari kementerian. Baik. Kalau menu-menunya, Bu, mungkin apa saja? Apakah berbeda, Bu, untuk ibu hamil dan untuk anak-anak dan balita? Nah, kalau tadi itu masih sama. Jadi kalau masih sama itu berarti kan targetnya harus mikirkan supaya anak seneng dong. Tadi juga sempat saya sebutkan kalori itu juga proteinnya kan tinggi. Bagaimana mengkalorisasi itu dengan variasi dibentuk di dalam makanan, itu menjadi satu target juga. Tapi untuk sementara ini menunya variatif. Seperti tadi memang ada bakso tapi ditumis dengan sayur labu, terus ada telur. Nah, telur juga sebenarnya kan bisa bervariasi banget. Bukan cuma telur ceplok doang, bisa telur-telur yang banyak variasi yang bisa dilakukan dari telur tempe. Nah, itu variasi makanan. Dan kemarin katanya makanannya katsu. Hari ini memang telur dan juga labu dengan bakso. Oke, jadi seharusnya berbeda ya, Bu, menunya ya untuk ibu hamil dan anak-anak agar terlihat lebih menarik. Beda. Dan itu udah dihitungkan. Ya, memang beda setiap hari. Tadi juga sudah berdiskusi dengan chefnya yang ada di sana, dan juga dihitung hitungan gizinya. Jadi sudah diperhitungkan semua, dan ketika masuk di dalam juga higienis karena kita harus memakai masker, kita harus memakai semuanya, dan masuk saya melihat ada banyak ibu-ibu yang ada di sana yang juga memang tadinya memang masak juga gitu loh. Jadi memang melibatkan semua ya untuk bisa berpartisipasi di dalam. Baik, tadi Ibu respon dari masyarakat sekitar yang menerima manfaat ini seperti apa, Bu? Ya, tadi ada nenek yang sampai terharu karena
ketika datang itu bawa cucu sampai 5 sih sebenarnya. Dan ya beliau sangat terharu ya dengan program adanya makanan ini. Beliau menyebutkan bahwa ya bersyukur banget, yang penting dikasih kesehatan, bisa bekerja, dan anak-anak bisa diberi makan. Nah, kami juga menambahkan dari kementerian bahwa anak berkualitas itu jauh lebih baik. Kita mempunyai anak berkualitas, kita harus melakukan program KB. Jadi banyak sekali sebenarnya kita melihat di lapangan banyak ibu-ibu yang punya anak minimal 4. Tadi untung ada 2, tapi ada yang melakukan KB. Tapi rata-rata tuh 4 anak, atau si ibunya bekerja, yang datang itu adalah neneknya membawa cucu-cucunya. Oke, jadi penyuluhan akan terus dilakukan ya? Edukasi penyuluhan. Kita berharap dari program ini dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan tadi ada BKKBN, dari BKKBN kita melakukan edukasi juga, merubah mindset, anak berkualitas, family planning. Itu merupakan tujuan ya, selain pemberian makanan gratis, bagaimana mengedukasi mindset si ibu hamil harus tahu bahwa makanan bergizi itu dari sejak hamil, dan bagaimana family planning, bagaimana anak berkualitas lebih baik, anak yang bermutu, anak yang berpotensi untuk tumbuh menjadi SDM yang tangguh itu lebih baik gitu loh, untuk digerakkan sebagai gerakan bersama. Baik, semoga wacana-wacana yang bagus kali ini Bu bisa berjalan dengan lancar ya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, terima kasih untuk informasinya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.